Di Cikarang, ada sebuah warteg yang dulunya sederhana banget, tapi tiba-tiba jadi sangat laris. Orang-orang heran, setiap hari pembeli mengular, padahal banyak warteg lain di sekitarnya. Belakangan muncul gosip menyeramkan. Katanya pemilik warteg itu ngelakuin pesugihan. Tumbalnya, keluarganya sendiri. Dan setiap kali ada anggota keluarga yang meninggal dengan cara nggak wajar, wartegnya makin rame. Yang bikin ngeri, sampai sekarang warteg itu masih ada. Banyak orang yang sengaja datang cuma buat ngerasain sendiri hawa mistis di sana. Dan konon, siapapun yang masuk ke dalam warteg itu di malam tertentu bisa ngalamin hal-hal aneh yang bikin mereka nggak bisa tidur berhari-hari. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di sebuah sudut jalan Cikarang, ada sebuah warteg kecil yang awalnya nggak pernah diperhitungkan orang. Warteg itu milik seorang bapak bernama Slamet. Orangnya sederhana, agak pendiam, dan jarang nongkrong sama tetangga. Dari luar, wartegnya biasa aja, malah terkesan kumuh. Temboknya bercat hijau muda yang udah mulai pudar, jendelanya kecil dengan kaca berembun karena uap dari dapur, dan pintunya hanya terbuat dari kayu tipis yang bunyinya berderit tiap dibuka. Meja-meja panjang dengan bangku kayu seadanya tersusun rapat di dalam. Nggak ada yang istimewa. Awalnya warteg itu malah bisa dibilang sepi. Sehari paling cuma ada beberapa orang yang mampir, itu pun karyawan pabrik sekitar situ yang lagi buru-buru cari makan murah. Banyak yang mikir warteg Pak Slamet bakal gulung tikar cepat. Soalnya di sekitar situ ada banyak warteg lain yang lebih bersih, lebih terang, dan masakannya lebih variatif. Tapi entah kenapa, semua itu berubah dalam waktu singkat suatu pagi. Orang-orang yang lewat jalan itu mulai heran. Dari kejauhan terlihat antrean panjang di depan warteg Pak Slamet. Motor-motor terparkir sampai nutup setengah jalan. Bahkan, ada beberapa mobil yang sengaja berhenti buat beli bungkus. Padahal, biasanya, warteg itu kosong melompong. Banyak orang jadi bertanya-tanya, apa yang bikin warteg itu tiba-tiba laris manis begitu? Yang bikin tambah aneh, setiap hari warteg itu selalu kehabisan lauk. Padahal sebelumnya Bu Slamet, istrinya sering ngeluh kalau masakan banyak yang nggak habis dan basi. Tapi sekarang, jam 12 siang aja udah banyak menu yang ludes. Padahal, Pak Slamet nggak nambahin menu baru. Lauknya tetap standar kayak warteg lain. Tempe orek, ayam goreng, telur balado, sayur sop, ikan goreng. Nggak ada yang spesial. Warga sekitar mulai memperhatikan dengan lebih teliti. Setiap pembeli yang mampir ke situ pasti bilang hal yang sama. Masakannya enak banget, bikin nagih. Padahal kalau ada yang bandingin langsung, sebenarnya rasanya biasa aja. Ada satu tetangga, namanya Pak Darto, yang penasaran. Dia sengaja makan di warteg itu bareng temennya. Katanya waktu pertama suapan, dia ngerasa ada yang aneh. Rasanya kayak lebih gurih, lebih nendang. Tapi setelah keluar dari warteg, rasanya di mulut tiba-tiba hambar. Seolah rasa enak itu cuma bisa dinikmati selama masih duduk di dalam warteg. Cerita-cerita kayak gitu mulai nyebar. Ada juga yang bilang, setelah makan di situ, mereka jadi pengen balik lagi. Meski sebenarnya biasa aja. Kayak ada sesuatu yang bikin mereka ketagihan tanpa alasan jelas. Dari sinilah bisik-bisik mulai bermunculan. Orang-orang kampung bilang, kayaknya Pak Slamet ada isian gaib di wartegnya. Awalnya cuma gosip ringan. Tapi semakin hari, semakin banyak orang yang ngalamin hal aneh setelah makan di situ. Ada satu karyawan pabrik, sebut aja namanya Rudi, cerita ke teman-temannya. Katanya, waktu makan di warteg itu, dia ngeliat dari sudut matanya ada bayangan hitam melintas di belakang dapur. Pas nengok, nggak ada siapa-siapa. Dia sempat mikir mungkin itu Bu Slamet, tapi ternyata Bu Slamet lagi ada di depan warteg ngitung uang. Ada juga ibu-ibu yang sering beli bungkus buat dibawa pulang. Katanya, kalau dimakan di rumah, lauknya nggak seenak pas dimakan langsung di warteg. Malah kadang ada bau aneh kayak amis darah yang samar banget. Suaminya sampai nggak mau makan lagi kalau dibungkus dari sana. Tapi anehnya, ibu itu tetap balik lagi buat beli. Alasannya, ya nggak tahu, kayak kepikiran terus sama warteg. Itu, semakin lama semakin banyak kejadian janggal. Pernah suatu malam, seorang ojol yang kebetulan lagi nunggu orderan di seberang jalan, ngeliat warteg itu masih rame padahal udah jam 11 malam. Dari jauh kelihatan bayangan orang duduk di dalam, tapi anehnya, nggak ada suara sama sekali. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada sendok garpu beradu. Cuma biong-gonggon hitam yang duduk tegak. Pas ojol itu nyebrang buat ngecek, tiba-tiba warteg itu kosong melompong. Lampu di dalam padam, pintunya juga udah dikunci.
Cerita itu bikin geger tetangga. Banyak yang mulai percaya kalau ada sesuatu di balik kesuksesan warteg itu. Apalagi Pak Slamet dan keluarganya mulai jarang bergaul sama tetangga. Kalau ada acara kampung, mereka hampir nggak pernah datang. Dulu Bu Slamet masih suka nimbrung arisan, tapi sekarang udah nggak pernah kelihatan. Anak-anaknya pun jadi pendiam dan jarang main keluar rumah. Semua itu makin memperkuat dugaan warga kalau keluarga Pak Slamet menyimpan sesuatu yang kelam. Suatu sore, ada seorang pedagang sayur keliling yang biasa nganter bahan ke warteg itu. Dia cerita ke istrinya, katanya waktu nganter, dia ngelihat ada ayam hitam besar yang aneh banget. Matanya merah, bulunya mengkilat kayak basah, dan ayam itu berdiri di dapur, ngeliatin dia. Tapi begitu Pak Slamet keluar bawa uang buat bayar, ayam itu tiba-tiba hilang. Si pedagang sayur sampai merinding dan gak berani cerita ke orang lain, takut dikira halu. Sementara itu, orang-orang tetap aja terus datang ke warteg itu. Bahkan banyak orang luar daerah yang sengaja mampir. Katanya mereka dengar cerita tentang warteg ini dari mulut ke mulut. Ada yang bilang kalau belum makan di warteg Pak Slamet, rasanya belum sah ke Cikarang. Jadi semacam destinasi kuliner dadakan. Padahal buat warga sekitar, warteg itu udah berubah jadi tempat angker yang bikin mereka takut sekaligus penasaran. Bahkan ada kejadian yang bikin bulu kuduk merinding. Seorang bapak yang habis makan di sana tiba-tiba jatuh pingsan di jalan pulang. Kata orang-orang yang nolongin, bapak itu sempat ngigau nyebut nama seseorang berulang-ulang. Tapi bukan nama orang yang dikenal di kampung itu. Waktu ditanya ke keluarganya, mereka juga nggak kenal. Dan setelah sadar, bapak itu nggak inget apa-apa. Cuma bilang rasanya kepalanya berat banget pas keluar dari warteg itu. Meski banyak kejadian aneh, tetap aja orang-orang gak bisa menjauhi warteg itu. Ada semacam daya tarik yang kuat bikin siapapun kepikiran buat balik lagi. Kadang malam-malam lewat situ, lampunya terlihat terang, dan orang-orang berseliweran keluar masuk. Tapi beberapa warga yang lebih peka bilang, kadang pengunjungnya bukan orang biasa. Ada yang mukanya pucat banget kayak mayat. Ada juga yang jalan sambil nyeret kaki. Kabar tentang keanehan warteg ini makin lama makin meluas. Sampai ada mahasiswa yang sengaja datang buat ngecek kebenarannya. Mereka bilang pengen bikin konten uji nyali. Malam itu mereka makan di warteg Pak Slamet. Awalnya biasa aja. Mereka ngobrol sambil rikam-rikam suasana. Tapi setelah beberapa menit salah satu dari mereka tiba-tiba diam, matanya kosong, tangannya gemetar. Dia terus-terusan ngeliatin pojok ruangan. Teman-temannya panik. Langsung ajak keluar. Setelah di luar, anak itu mendimenta sambil teriak, "Siapa itu yang duduk di pojok? Kenapa banyak yang liatin kita?" Padahal waktu dicek rekaman videonya, kursi di pojok itu kosong. Sejak kejadian itu, nama warteg Pak Slamet makin terkenal. Tapi bukan cuma karena makanannya, melainkan juga karena misterinya. Banyak orang bilang, ada sesuatu yang gak wajar yang bikin warteg itu mendadak laris. Sampai akhirnya, gosip itu berubah jadi tuduhan serius. Orang-orang percaya kalau Pak Slamet sengaja ngelakuin pesugihan biar wartegnya rame. Dan katanya, pesugihan itu butuh tumbal. Awalnya orang-orang masih ragu, tapi semua kecurigaan mereka makin kuat setelah satu kejadian besar menimpa keluarga Pak Slamet. Hari-hari berlalu, warteg Pak Slamet makin hari makin ramai. Dari pagi sampai malam, pembeli nggak pernah berhenti berdatangan. Kadang sampai bikin jalan depan warteg macet karena motor parkir sembarangan. Orang-orang yang tadinya iri, lama-lama cuma bisa geleng-geleng kepala. Semua warteg di sekitar situ kalah telak. Ada yang sempat nekat buka usaha baru nggak jauh dari warteg Pak Slamet, tapi nggak pernah bertahan lama. Entah kenapa, orang-orang tetap baliknya ke situ lagi. Namun di balik ramainya warteg itu, kehidupan keluarga Pak Slamet pelan-pelan mulai berubah. Tetangga yang dulunya suka ngobrol sama Bu Slamet, lama-lama ngerasa aneh. Bu Slamet jadi pendiam, jarang keluar rumah, wajahnya pucat, matanya kayak kurang tidur. Anak-anaknya juga gitu, lebih sering ngurung di rumah. Sesekali masih kelihatan main sepeda di depan, tapi mukanya murung, kayak ada beban yang berat. Sampai suatu malam, kejadian mengejutkan bikin kampung itu heboh. Waktu itu malam Jumat Kliwon, sekitar jam 9, dari warteg Pak Slamet masih terdengar suara riuh pembeli. Lampu terang benderang, orang-orang makan dengan lahap. Tapi di dalam rumah, tepat di belakang warteg, terdengar suara gaduh. Ada teriakan kencang dari Bu Slamet. Tetangga yang rumahnya berdekatan langsung keluar. Mereka lihat pintu belakang rumah Pak Slamet terbuka lebar. Ada beberapa orang yang masuk ke dalam. Tak lama, kabar cepat menyebar. Bu Slamet meninggal mendadak. Katanya, jatuh di dapur. Kepala bagian belakangnya pecah karena kebentur ujung meja. Banyak darah yang menggenang di lantai. Orang-orang yang lihat langsung syok. Soalnya, sore sebelumnya mereka masih lihat Bu Slamet duduk di depan rumah. Kelihatan sehat-sehat aja. Yang bikin bulu kuduk merinding,
menurut cerita anaknya yang sempat ada di lokasi. Sebelum jatuh, Bu Slamet sempat teriak-teriak kayak lagi ngomong sama seseorang, padahal waktu itu di dapur cuma ada dia sendiri. "Pergi, jangan deketin aku," begitu katanya. Sebelum tubuhnya ambruk, tetangga jadi bingung. Apa mungkin Bu Slamet kerasukan? Atau ada sesuatu yang ganggu? Tapi Pak Slamet dengan wajah tenang cuma bilang, "Namanya musibah. Udah waktunya dia pergi." Cara Pak Slamet ngomong itu bikin orang-orang tambah curiga. Bayangin aja, istrinya baru meninggal dengan cara mengenaskan. Tapi dia sama sekali nggak nangis, nggak histeris. Bahkan wajahnya datar aja. Orang kampung jadi bisik-bisik di luar rumah. Ada yang bilang, kayaknya ini tumbal pertama. Malam itu juga, jenazah Bu Slamet langsung dimandikan dan dikafani. Prosesnya berlangsung cepat banget. Bahkan beberapa tetangga sempat kaget karena Pak Slamet maunya buru-buru dikubur besok paginya. Nggak pakai lama. Padahal biasanya orang kalau istrinya meninggal, pasti banyak keluarga datang. Banyak acara doa. Tapi ini semua dilakukan seadanya. Yang lebih bikin merinding, malam itu, beberapa tetangga yang ikut bantu mandiin jenazah ngaku ngalamin hal-hal aneh. Ada satu ibu yang bilang, waktu dia ngusap wajah Bu Slamet, matanya tiba-tiba kebuka sedikit. Padahal jelas Bu Slamet udah meninggal. Ada juga yang lihat tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Seolah-olah ada yang nahan. Tapi suasana lagi tegang, mereka cuma saling tatap tanpa berani ngomong. Keesokan harinya, pemakaman berlangsung sederhana. Gak banyak pelayat, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga. Setelah itu, kehidupan berjalan lagi seperti biasa. Tapi yang bikin orang semakin heran, justru setelah Bu Slamet meninggal, warteg itu makin ramai berkali-kali lipat. Dulu antrean paling cuma sampai depan pintu, sekarang sampai ke jalan. Bahkan ada orang dari Karawang, Bekasi sampai Jakarta yang sengaja datang. Katanya mereka dengar dari mulut ke mulut kalau warteg itu enaknya nggak ada tandingan. Aneh kan, banyak yang bilang, ini jelas-jelas ada hubungannya dengan kematian Bu Slamet. Semacam ada nyawa yang ditukar buat rezeki. Don Mime. Sejak saat itu, gosip tentang pesugihan mulai makin santer. Ada satu kejadian yang bikin warga semakin yakin. Beberapa hari setelah Bu Slamet meninggal, seorang pembeli tiba-tiba pingsan di dalam warteg. Katanya, dia lihat ada perempuan duduk di bangku pojokan, rambutnya panjang menutupi wajah, pakai daster lusuh. Awalnya dia kira itu orang biasa. Tapi, pas dilihat lagi, kakinya nggak nyentuh lantai, menggantung begitu aja. Dia langsung kejong-kejong sampai orang-orang panik. Setelah sadar, dia cuma bilang dengan suara terbata, "Itu Bu Slamet, dia masih ada di sini." Cerita itu menyebar cepat, orang-orang makin takut. Tapi anehnya, bukannya menjauh, mereka malah makin penasaran. Semakin ramai yang datang, semakin ramai pula cerita-cerita aneh tentang sosok perempuan yang kadang terlihat di warteg itu. Ada yang bilang, kalau lagi makan sendirian di situ, sering ngerasa ada yang duduk di sebelah, padahal kursinya kosong. Ada juga yang bilang, pernah mencium bau anyir darah di dalam warteg, terutama di malam hari. Beberapa karyawan pabrik yang sering makan di situ cerita kalau mereka mimpi buruk setelah makan di sana. Mimpinya selalu sama. Ada seorang perempuan dengan kepala berdarah yang duduk di dapur sambil nangis. Pak Slamet, dia tetap aja biasa-biasa aja. Setiap kali ditanya, dia cuma bilang, itu cuma halusinasi kalian. Orang lapar emang suka ke bawah. Pars, dengan tenang dia terus jualan, melayani pembeli dengan senyum tipis yang bikin orang makin merinding. Warga sekitar jadi makin yakin kalau ini bukan sekadar kebetulan. Kematian Bu Slamet terlalu aneh, terlalu pas dengan momen warteg yang makin ramai. Tapi nggak ada yang berani menuduh langsung. Soalnya entah kenapa, semua orang merasa segan kalau berhadapan dengan Pak Slamet. Tatapannya dingin dan aura di sekitarnya berat banget. Seiring waktu, warteg itu jadi legenda. Orang-orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain sendiri suasana mistisnya. Tapi warga sekitar tahu bahwa semua ini dimulai sejak kematian pertama yang aneh, kematian Bu Slamet. Dan mereka nggak tahu, itu baru awal dari rangkaian kejadian mengerikan yang akan terus terjadi. Karena setelah itu, satu persatu anggota keluarga Pak Slamet mulai jatuh dengan cara yang nggak masuk akal. Sejak kematian Bu Slamet, suasana di kampung itu berubah. Banyak orang yang masih nggak habis pikir gimana mungkin seorang ibu yang kelihatan sehat bisa mendadak meninggal begitu saja. Gosip soal pesugihan mulai nyebar, tapi orang-orang masih ragu buat ngomong terang-terangan. Meski begitu, satu hal yang pasti, warteg Pak Slamet makin nggak ada tandingannya. Bayangin aja, tiap hari antreannya makin panjang. Kadang orang sampai ribut gara-gara rebutan tempat duduk. Ada yang sengaja datang dari jauh, cuma buat nyobain masakan yang katanya bikin kangen. Padahal kalau ditanya rasanya, banyak yang bingung ngejelasinnya. Ada yang bilang gurihnya beda, ada yang bilang aromanya bikin ketagihan.
Tapi kalau ditanya lebih detail, nggak ada jawaban jelas. Seakan-akan rasa enak itu cuma bisa dirasain selama di dalam warteg. Begitu pulang, rasanya jadi hambar, tapi bikin pengen balik lagi. Pak Slamet sendiri nggak pernah banyak bicara. Dia tetap melayani pembeli kayak biasa, dengan wajah datar dan senyum tipis yang bikin orang agak merinding. Sesekali dia kedengeran ngomong pelan sendiri di dapur, tapi nggak ada yang ngerti apa yang diucapin. Waktu berjalan beberapa bulan, kehidupan keluarga Pak Slamet terlihat normal di luar, tapi ada perubahan yang bikin tetangga makin curiga. Anak sulungnya, yang biasa dipanggil Wawan, mendadak jadi murung. Dulu Wawan anaknya aktif, sering nongkrong sama temen-temennya. Tapi sejak ibunya meninggal, dia jadi pendiam. Matanya sering kosong, tubuhnya kurus, dan kadang malam-malam terdengar suara dia ngomong sendiri di dalam kamar. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat rumahnya sering dengar suara aneh, kayak suara orang nangis atau suara orang ketawa lirih di tengah malam. Warga yang peka mulai nggak berani lagi jalan sendirian di depan rumah Pak Slamet setelah Isya. Lalu suatu hari, kejadian mengerikan lagi-lagi bikin heboh kampung. Wawan, anak sulung Pak Slamet, ditemukan meninggal di kamarnya. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar busa. Katanya sih, dia sakit panas tinggi sejak beberapa hari. Tapi anehnya, dokter yang sempat diperiksa bilang nggak ada tanda-tanda penyakit serius. Semua organ tubuh normal, nggak ada infeksi, nggak ada penyakit berat yang bikin bulu kuduk berdiri. Malam sebelum meninggal, beberapa tetangga ngaku dengar suara Wawan teriak-teriak dari dalam rumah. "Jangan tarik aku belum mau ikut. Lepasin aku." Begitu katanya. Tapi besok paginya, dia ditemukan sudah tak bernyawa. Orang-orang mulai bisik-bisik lagi. Ada yang nyeletuk lirih. Ini tumbal kedua. Suasana pemakaman Wawan juga terasa aneh. Banyak orang yang cerita kalau mereka ngelihat penampakan di sekitar kuburannya. Ada yang bilang lihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon. Ada juga yang bilang mendengar suara cekikikan pelan pas liang lahat ditutup. Bahkan ada anak kecil yang tiba-tiba nangis kenceng sambil nunjuk ke arah kosong. Katanya dia lihat orang dengan wajah penuh darah melembi-lembai. Setelah Wawan meninggal, keanehan di warteg makin menjadi-jadi. Pembeli tambah banyak, bahkan warteg itu mulai buka 24 jam. Anehnya, meskipun buka sepanjang hari, Pak Slamet dan keluarganya nggak pernah kelihatan capek. Mereka kayak punya tenaga yang nggak habis-habis. Tapi buat orang-orang yang sering datang, ada hal-hal ganjil yang makin sering. Beberapa cerita mulai beredar luas. Ada seorang sopir truk yang mampir tengah malam. Dia duduk sendirian di meja pojok, makan nasi sama ayam goreng. Katanya, di tengah makan dia lihat ada seorang laki-laki muda duduk di depannya pakai baju yong penuh darah. Dia kaget, mangkoknya sampai jatuh ke lantai. Tapi waktu nengok lagi, kursi itu kosong. Setelah keluar dari warteg, sopir itu jatuh sakit berhari-hari. Katanya, wajah laki-laki itu mirip banget sama foto Wawan yang sempat dilihatnya di rumah duka. Ada juga cerita seorang karyawan pabrik yang mampir rem-rem sama teman-temannya. Mereka lagi bercanda. Tiba-tiba salah satu dari mereka diem, wajahnya pucat, lalu pelan-pelan kayak ketarik ke arah dapur. Teman-temannya panik, narik dia, tapi katanya ada tangan dingin yang nyentuh pundaknya dari belakang. Setelah keluar dia gemetar dan bilang dia lihat ada Wawan berdiri di dapur sambil melambai. Wajahnya pucat, bibirnya biru. Cerita-cerita kayak gini bikin orang makin yakin kalau kematian Wawan bukan hal biasa. Semua itu terasa kayak bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Pak Slamet tetap cuek. Dia malah kelihatan makin sibuk, makin tenang, seolah nggak ada yang terjadi. Setiap kali ada yang berani menyinggung soal gosip pesugihan, dia cuma ketawa tipis sambil bilang, orang kalau iri sama rezeki orang lain, memang suka ngada-ngada. Tapi warga nggak bisa bohong. Mereka semua merasakan ada perubahan aura di sekitar warteg itu. Kalau lewat malam-malam, sering kedengeran suara orang ngobrol dari dalam, padahal warteg udah tutup. Kadang juga ada bau anyir darah terbawa angin. Sampai ke rame-rama sekitar. Ada satu kejadian yang bikin kampung itu makin gempar. Seorang ibu muda yang baru pindah ke situ nggak tahu apa-apa soal gosip pesugihan. Dia ajak anak kecilnya makan di warteg itu siang hari. Waktu lagi makan, anak kecilnya tiba-tiba nunjuk ke arah dapur sambil teriak, "Mama, kenapa ada orang digantung?" Semua orang yang dengar langsung merinding. Ibu itu pucat, buru-buru keluar, dan gak pernah balik lagi ke warteg itu. Sejak kematian Wawan, warga mulai percaya kalau tumbal pesugihan itu memang keluarga Pak Slamet sendiri. Satu demi satu nyawa diambil. Dan setiap kali itu terjadi, warteg makin ramai, makin besar rezekinya. Tapi pertanyaan paling menakutkan muncul di benak semua orang. Siapa korban berikutnya? Dan yang bikin orang gak tenang, mereka sadar warteg itu masih terus berdiri,
Makin rame, makin laris. Seolah-olah darah yang sudah tumpah belum cukup untuk memuaskan sesuatu yang menunggu di balik sana. Setelah kematian Wawan, gosip soal pesugihan keluarga Pak Slamet makin kenceng. Kalau dulu orang-orang masih bisik-bisik pelan, sekarang udah jadi bahan obrolan di warung kopi, pos ronda, bahkan sampai ke pasar. Semua orang bertanya-tanya, bener, enggak sih? Kalau warteg yang mendadak ramai itu ada campur tangan gaib, warga kampung sebenarnya nggak ada yang berani ngomong langsung ke Pak Slamet. Orang itu auranya berat banget, tatapannya dingin, bikin orang segan. Apalagi setelah 2 anggota keluarganya meninggal dengan cara aneh. Banyak yang percaya ada sesuatu yang sengaja ditukar. Tapi karena warteg itu makin hari makin ramai, orang-orang akhirnya cuma bisa saling menduga malam-malam tertentu. Terutama malam Jumat Kliwon, sering ada warga yang lihat bayangan Pak Slamet jalan sendirian ke arah kali kecil di belakang kampung. Tangannya bawa sesuatu, kadang terlihat jelas kayak bungkusan besar, kadang cuma nampan dengan sesajen di atasnya. Beberapa orang yang pernah ngintip dari jauh bilang, Pak Slamet berhenti di pinggir kali, lalu duduk jongkok lama. Mereka berani deket, tapi ada yang bersumpah melihat sosok tinggi besar berdiri di hadapannya. Sosok itu berkulit hitam pekat, matanya merah menyala kayak bara, dan tubuhnya kekar banget. Cerita-cerita kayak gini bikin warga yakin, inilah wujud makhluk gaib yang jadi bagian dari perjanjian pesugihan. Ada yang bilang itu jin, ada yang bilang itu siluman, ada juga yang bilang itu makhluk penunggu kali, yang memang dari dulu dikenal angker suatu malam. Pak Darto tetangga yang rumahnya paling dekat dengan warteg lagi, nggak bisa tidur, tight, duduk di teras, ngerokok, sambil dengar suara dari arah warteg. Jam udah nunjukin 1:30 pagi, tapi dia jelas dengar ada suara orang ngobrol pelan. Suaranya berat, kayak bukan suara manusia biasa. Sesekali disusul suara ketawa lirih yang bikin bulu kuduk merinding. Penasaran, Pak Darto jalan pelen-pelen ke pagar belakang rumahnya yang menghadap ke halaman warteg. Dari celah pagar bambu, dia lihat pemandangan yang bikin jantungnya hampir copot. Di belakang warteg, Pak Slamet duduk bersila. Di depannya ada sosok hitam besar yang tubuhnya kayak asap, berdiri menjulang. Mata merahnya melotot, dan dari mulutnya keluar suara berdesis, kayak ular yang lagi marah. Pak Slamet tampak ngobrol dengan makhluk itu. Dia manggut-manggut, kadang ketawa kecil. Sayup-sayup Pak Darto dengar ucapan yang bikin darahnya dingin. Tenang, akan ada gantinya. Selama warteg ini berdiri nggak akan kekurangan tumbal. Pak Darto langsung gemetar. Dia buru-buru mundur masuk ke rumah, nutup pintu rapat-rapat. Malam itu dia nggak bisa tidur sama sekali. Besoknya, dia nggak berani cerita ke siapapun. Takut kalau ngomong sembarangan malah kena balak. Tapi sejak malam itu, dia nggak pernah lagi berani lewat belakang warteg sendirian. Sementara itu, warteg tetap aja makin laris. Anehnya, meski gosip pesugihan udah nyebar, orang-orang masih berdatangan. Ada semacam daya tarik gaib yang bikin mereka kepikiran terus buat balik lagi. Beberapa orang yang udah tahu cerita serem malah sengaja datang buat ngerasain langsung. Kayak uji nyali, tapi sambil makan. Beberapa cerita dari pengunjung makin bikin bulu kuduk berdiri. Ada yang bilang, waktu lagi makan, mereka tiba-tiba ngerasa ada yang bisikin telinga. Suaranya pelan, serak, bilang, jangan berhenti makan. Ada juga yang bilang, pas lagi nyendok nasi, mereka lihat sekilas di piringnya ada belatung. Tapi pas kedip udah hilang lagi. Cerita makin menyeramkan ketika salah satu anak kecil di kampung itu bilang sesuatu yang bikin semua orang merinding. Malam-malam dia kebangun, lihat dari jendela kamarnya yang menghadap ke arah warteg. Katanya dia lihat ada banyak orang keluar masuk warteg. Tapi orang-orang itu jalannya aneh. Pelan banget, matanya kosong, wajahnya pucat kayak mayat. Waktu dia cerita ke orang tuanya, mereka langsung larang dia buat ngintip-ngintip lagi. Dari sekian banyak kejadian aneh, yang paling bikin heboh adalah ketika ada seorang pembeli dari luar daerah kesurupan di dalam warteg. Katanya dia tiba-tiba teriak kenceng sambil nunjuk ke arah dapur. Itu yang narik, jangan bawa aku. Suaranya berubah jadi berat, matanya melotot, tangannya niaker-nayaker meja sampai berdarah. Orang-orang panik, sebagian kabur keluar, sebagian lagi coba nolong. Setelah dibacain doa sama salah satu warga, orang itu akhirnya pingsan. Pas sadar, dia cuma bilang, ada bisik. Katanya, ini tempatnya setan kenyang. Sejak kejadian itu, gosip pesugihan udah bukan gosip lagi. Semua orang di kampung percaya kalau memang ada perjanjian gaib yang bikin warteg itu bertahan. Tumblenya nggak lain adalah keluarga Pak Slamet sendiri. Tapi yang bikin warga makin resah. Belum lama setelah itu, anak bungsu Pak Slamet mulai sakit-sakitan. Bocah itu sering tiba-tiba pingsan, tubuhnya panas dingin. Dan setiap malam dia selalu teriak-teriak sambil nangis. Kata tetangganya, bocah itu sering ngomong ngelantur, kayak lagi ngobrol sama seseorang yang gak kelihatan. Jangan bawa aku nggak mau. Begitu teriakannya hampir tiap malam,
Warga makin yakin giliran anak bungsu itu yang bakal jadi tumbal selanjutnya. Sementara Pak Slamet bukannya panik, dia tetap tenang. Malah beberapa kali terlihat senyum tipis setiap kali anaknya sakit. Seolah dia udah tahu apa yang akan terjadi dan justru nerima dengan lapang dada. Senyum yang bagi warga terasa lebih menyeramkan daripada tangisan. Dan memang, sejak itu bisikan-bisikan tentang pesugihan nggak lagi samar. Orang-orang mulai berani ngomong terang-terangan. Pak Slamet udah jual keluarganya sendiri ke jin kali itu. Mereka nggak tahu kalau itu baru awal dari teror berikutnya. Sejak anak bungsu Pak Slamet sakit-sakitan, suasana kampung jadi makin gak tenang. Hampir tiap malam terdengar suara teriakan dari rumah Pak Slamet. Anak kecil itu nangis kejer, teriak-teriak kayak lagi dicekik, kadang tubuhnya kejang-kejang. Warga yang rumahnya deket sering merinding tiap kali dengar suara itu. Kalau pagi, bocah itu kelihatan pucat banget, matanya sayu, tubuhnya kurus, kayak kehilangan tenaga. Tapi anehnya, meski udah dibawa ke dokter, gak ada yang nemuin penyakit jelas. Kata dokter cuma kelelahan atau kurang gizi. Padahal semua orang tahu, makanan di rumah Pak Slamet nggak pernah kurang. Gimana mau kurang? Warteg yang dia punya laris manis. Pemasukan tiap hari gede banget beberapa kali. Warga ngajak Pak Slamet buat bawa anaknya ke ustadz atau orang pintar. Tapi Pak Slamet selalu nolak halus. Alasannya, nggak usah, nanti juga sembuh sendiri. Ucapannya terdengar santai, tapi senyum tipisnya bikin orang yang ngajak jadi ciut nyali. Seolah ada sesuatu yang sengaja dia sembunyikan. Malam Jumat Kliwon, kejadian yang ditakuti semua orang akhirnya terjadi. Tengah malam, suara jeritan bocah itu terdengar lebih kenceng dari biasanya. Teriakannya panjang, serak, disusul suara benda jatuh berdebam. Warga yang udah kebiasaan gak bisa tidur langsung keluar rumah, kumpul di depan. Dari jendela rumah Pak Slamet terlihat cahaya merah berkedip-kedip, kayak api kecil tapi gak jelas sumbernya. Tiba-tiba, semuanya hening, sunyi banget. Sampai suara jangkrik pun kayak berhenti. Lalu terdengar suara tangisan lirih. Bukan dari anak itu lagi, tapi dari ibunya. Esok paginya, kabar menyebar. Anak bungsu Pak Slamet meninggal. Yang bikin merinding, cara meninggalnya aneh banget. Tubuh anak itu ditemukan kaku. Matanya melotot ke langit-langit, lidahnya menjulur keluar. Di lehernya ada bekas cekikan, tapi nggak ada siapapun di rumah yang ngaku melakukan. Warga makin yakin, itu tumbal berikutnya. Meski keluarganya udah berkurang 3 orang dalam waktu singkat, warteg Pak Slamet bukannya sepi, justru makin ramai. Orang-orang luar kampung berdatangan. Katanya penasaran sama warteg yang makanannya bikin nagih. Bahkan ada beberapa sopir truk dan pekerja pabrik yang sengaja muter jauh-jauh cuma buat makan di sana. Warga lokal sendiri banyak yang mulai jaga jarak. Mereka takut kalau terlalu sering mampir bisa kena imbas. Tapi daya tarik gaib warteg itu kuat banget. Kadang orang yang udah niat nggak mau beli, malah tiba-tiba kakinya melangkah sendiri ke sana. Begitu duduk dan makan, rasanya nggak bisa berhenti. Malam-malam, ada warga yang sengaja ngintip dari jauh. Dari balik pohon, mereka lihat sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Di dalam warteg yang lampunya temaram, terlihat bayangan orang-orang duduk makan. Tapi anehnya, jumlahnya jauh lebih banyak dari kursi yang tersedia. Bayangan itu terus bergerak, kayak ada ratusan orang antre dan makan bareng. Padahal, pas dicek langsung, cuma ada beberapa pelanggan. Yang lebih serem lagi, ada satu cerita dari tukang ojek online yang nganter pesanan makanan ke warteg. Katanya, waktu dia nungguin bungkusannya, dia lihat sekilas ke arah dapur. Dia kaget bukan main, karena yang lagi masak bukan Pak Slamet atau istrinya, tapi sosok tinggi besar, kulitnya hitam pekat, dengan tangan panjang berbulu. Tangan itu mengaduk kuali, lalu sesekali ngelirik ke arahnya dengan mata merah menyala. Begitu dia kedip, sosok itu hilang. Tapi sejak itu, dia langsung demam 3 hari. Warga makin resah. Mereka sadar kalau pesugihan itu bukan cuma minta tumbal keluarga Pak Slamet, tapi juga bikin energi jahat nyebar ke sekitar. Beberapa rumah tetangga mulai sering kena gangguan, suara ketukan di tengah malam, bayangan melintas di dinding, atau suara orang nangis dari kamar kosong. Suatu malam, Pak Darto tetangga dekat yang dulu pernah ngintip ritual di belakang warteg lagi, tiduran di ruang tamu. Lampu dimatikan, cuma nyala TV yang redup. Tiba-tiba dia dengar suara langkah kaki berat lewat di depan rumahnya. Kayak suara sepatu besar menghentak tanah. Dia intip lewat celah jendela, dan hampir pingsan. Dia lihat sosok hitam besar, kepala hampir nyentuh atap rumah. Jalan pelan ke arah warteg. Matanya merah, mulutnya terbuka lebar kayak senyum. Tapi senyum yang bikin darah dingin. Makhluk itu menyeret sesuatu. Ternyata tubuh anak kecil, pucat, dengan wajah mirip anak bungsu Pak Slamet yang baru meninggal. Pak Darto langsung mundur nutup jendela. Tubuhnya gemetar parah. Dia baru sadar tumbal nggak cuma diambil, tapi juga jadi semacam hidangan bagi makhluk itu.
Sejak malam itu, warga percaya kalau pesugihan Pak Slamet bukan sekadar perjanjian biasa. Ini adalah tumbal bergilir. Artinya selama warteg berdiri, akan selalu ada nyawa dari keluarganya yang diambil satu persatu. Begitu habis, katanya gantian orang terdekat. Bahkan mungkin tetangga sekitar bisa kena imbas kalau nggak ada lagi keluarga tersisa. Dan gosip ini bukan sekadar omongan kosong, karena nggak lama kemudian, giliran istrinya Pak Slamet yang mulai sakit. Badannya kurus, sering melamun, matanya kosong kayak orang kehilangan jiwa. Malam-malam dia sering jalan mondar-mandir di depan rumah tanpa sadar, mulutnya komat-kamit kayak ngobrol sama orang. Beberapa tetangga pernah coba neger, tapi dia cuma senyum kaku lalu balik badan. Ada satu kali, seorang ibu tetangga lihat istrinya Pak Slamet dari dekat dan hampir pingsan. Katanya dari mulutnya keluar belatung kecil yang langsung jatuh ke tanah. Tapi anehnya, istrinya nggak sadar. Warteg makin hari makin laris, tapi keluarga Pak Slamet makin hancur. Orang-orang mulai menghitung-hitung, siapa lagi yang bakal jadi tumbal berikutnya. Dan di antara semua keanehan itu, ada satu hal yang bikin bulu kuduk makin berdiri. Beberapa pengunjung warteg cerita, waktu mereka lagi makan, mereka lihat sosok wanita duduk di pojokan. Rambutnya panjang berantakan, bajunya compang-camping, wajahnya pucat kayak mayat. Dia duduk diam, tapi matanya terus menatap tajam ke arah setiap orang yang makan. Begitu ditanya ke pelayan warteg, katanya nggak ada siopa-siopa di pojokan. Warga makin yakin, tumbal-tumbal yang udah meninggal nggak benar-benar pergi. Mereka tetap ada di warteg, jadi semacam pengingat kalau ada nyawa yang udah ditukar demi kelarisan. Dan memang bisikan gaib itu makin terasa. Hampir setiap orang yang pernah masuk ke warteg pulang dengan perasaan aneh. Kayak ada suara kecil yang bilang, kamu akan balik lagi. Tak ada yang tahu kapan tumbal berikutnya diambil. Tapi semua orang sadar, pesugihan ini nggak akan berhenti. Selama warteg berdiri, selama ada yang makan di sana, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan malam-malam di Cikarang, sejak itu, nggak pernah benar-benar tenang lagi. Seiring waktu, warteg Pak Slamet bukan cuma terkenal karena larisnya, tapi juga karena cerita angkernya. Orang-orang yang awalnya cuma penasaran sama masakan yang katanya bikin nagih, mulai cerita penggeleman-penggeleman aneh yang mereka alami di sana. Cerita-cerita itu menyebar cepat, dari mulut ke mulut, sampai akhirnya bikin warteg itu punya dua wajah. Di siang hari jadi tempat makan yang ramai, tapi di malam hari berubah jadi tempat penuh misteri. Banyak pembeli yang bilang kalau pas lagi makan, mereka sering ngerasa kayak diawasi. Ada bayangan hitam yang melintas di kaca jendela. Padahal kalau dicek keluar, nggak ada siapa-siapa. Bayangan itu bentuknya nggak jelas, kadang tinggi besar, kadang kecil kayak anak-anak. Tapi yang bikin merinding, setiap kali bayangan itu muncul, suasana di dalam warteg langsung dingin kayak masuk ke dalam kulkas. Ada juga yang cerita kalau pas lagi makan sendirian di meja pojok, mereka ngelihat seorang perempuan pucat duduk nggak jauh dari situ. Rambutnya panjang berantakan, bajunya lusuh, matanya kosong. Perempuan itu cuma duduk diam, kadang menunduk, kadang senyum tipis yang bikin jantung berdegup kencang. Tapi anehnya, pas dilihat lagi ke arah kursi itu, ternyata kosong. Kejadian kayak gini bukan sekali dua kali, udah banyak yang ngalamin hal sama. Sampai akhirnya banyak orang bilang kalau perempuan pucat itu adalah jelmaan tumbal keluarga Pak Slamet. Ada yang yakin itu istrinya, ada yang bilang itu anaknya yang meninggal, tapi ada juga yang percaya kalau itu adalah wujud makhluk penunggu kali yang ikut makan bersama pelanggan malam-malam tertentu. Terutama kalau udah lewat tengah malam, suasana warteg jadi makin gak masuk akal. Pernah ada sekelompok pekerja pabrik yang mampir buat makan setelah lembur. Mereka lagi asik ngobrol sambil makan. Tiba-tiba salah satu dari mereka kejang-kejang, matanya melotot, terus teriak kencang. Suaranya berubah jadi berat, kayak suara laki-laki tua. Dia nyebut nama Wawan, anak sulung Pak Slamet yang udah meninggal. Berkali-kali teriak, "Wawan di sini!" Dia nggak tenang. Dia minta ditemuin sama bapaknya. Orang-orang panik. Ada yang langsung kabur keluar. Ada juga yang coba nolongin dengan bacain doa seadanya. Tapi makin dibacain doa, tubuh orang itu malah makin liar, sampai harus dipegangin 4 orang. Setelah hampir setengah jam, orang itu pingsan. Begitu sadar, dia nangis ketakutan dan bilang, "Aku lihat mereka banyak bengket, duduk bareng. Kita, makan bareng kita." Tapi wajahnya hancur semua. Sejak itu, cerita soal kesurupan di warteg makin sering terdengar. Entah kenapa, orang-orang yang sensitif kayak gampang banget jadi sasaran. Ada yang tiba-tiba nangis histeris, ada yang ketawa ngakak tanpa henti. Ada juga yang ngomong ngelantur nyebut nama-nama keluarga Pak Slamet yang udah meninggal. Warteg itu akhirnya dapat julukan baru di kalangan warga sekitar Warteg Angker. Orang-orang kampung sendiri banyak yang udah menghindar. Tapi anehnya,
Pelanggan dari luar daerah justru makin rame. Katanya mereka sengaja datang buat ngerasain suasana mistis itu. Ada yang ngaku cuma penasaran, ada juga yang terang-terangan bilang mereka pengen uji nyali. Padahal, siapapun yang datang ke sana pasti pulang dengan cerita aneh. Ada seorang mahasiswa yang iseng mampir sama teman-temannya. Awalnya mereka ketawa-ketawa, nggak percaya sama gosip, tapi pas lagi makan, dia merasa kakinya dingin banget, kayak ada yang pegang dari bawah meja. Waktu dia nengok ke bawah, dia lihat tangan pucat dengan kuku panjang nyekel kakinya. Dia teriak kenceng, kursi sampai jatuh. Teman-temannya kaget, tapi pas mereka lihat ke bawah meja, nggak ada apa-apa. Ada juga cerita dari seorang sopir truk. Katanya, dia mampir makan sekitar jam 1 pagi. Pas lagi ngunyah nasi, dia ngerasa ada orang duduk di sebelahnya. Dia nengok dan hampir jantungan. Di sebelahnya duduk sosok hitam besar, matanya merah, tapi wajahnya mirip banget sama anak kecil. Sosok itu senyum lebar sambil ngelihatin piringnya. Sopir itu langsung kabur, ninggalin makanannya begitu aja. Yang bikin cerita makin serem. Beberapa pelanggan bilang mereka pernah dengar suara aneh dari dapur. Suara orang nangis, suara cekikikan. Bahkan ada yang bilang dengar suara orang berdoa dengan bahasa yang gak dimengerti. Padahal kalau dilihat, dapurnya cuma ada Pak Slamet yang lagi sibuk masak. Warga kampung makin yakin warteg itu udah jadi tempat tinggal makhluk-makhluk gaib. Tumbal yang udah meninggal nggak pernah bener-bener pergi. Mereka tetap ada di sana, kayak terikat sama perjanjian gaib. Makanannya mungkin biasa aja, tapi ada rasa lain yang bikin orang ketagihan. Rasa itu datang dari Atro yang enggak tenang. Ada satu kejadian yang bikin heboh dan bikin orang makin percaya kalau warteg itu angker. Suatu malam, ada rombongan anak muda yang sengaja datang buat bikin konten uji nyali. Mereka bawa kamera, lampu kecil, niatnya mau nunjukin suasana horor warteg itu ke penonton. Awalnya semua lancar, mereka ketawa-ketawa, pura-pura berani, tapi pas kamera nyorot ke kaca jendela, semua orang yang nonton rekaman langsung merinding. Di kaca itu jelas terlihat bayangan banyak orang berdiri berjejer. Padahal di dalam warteg cuma ada mereka berempat. Nggak sampai di situ. Salah satu dari anak muda itu tiba-tiba teriak kesakitan. Katanya perutnya panas banget. Begitu bajunya diangkat, ada bekas cakaran panjang 3 garis merah. Kayak dicakar sesuatu. Mereka kabur terbirit-birit, ninggalin kamera. Besoknya, kamera itu ditemukan warga dengan kondisi aneh. Layarnya retak, tapi di dalamnya masih ada rekaman. Dan dalam rekaman terakhir, terdengar jelas suara bisikan. Satu lagi. Sejak kejadian itu, makin banyak yang percaya kalau warteg Pak Slamet bukan sekadar tempat makan. Itu udah jadi semacam gerbang, tempat perjanjian gaib antara manusia dan makhluk halus. Semakin lama, semakin banyak roh yang terjebak di sana. Bahkan, beberapa tetangga mulai ngalamin hal-hal yang lebih parah. Ada yang ngaku tiap malam rumahnya diketok dari luar, tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Ada yang tiba-tiba nemuin darah netes di depan pintu. Bahkan ada yang pernah lihat sosok bayangan masuk ke rumah mereka lewat dinding, terus hilang di dapur. Semua itu bikin warga makin yakin kalau energi jahat dari warteg udah merembet ke sekitar. Meski begitu, warteg nggak pernah sepi. Orang luar yang nggak tahu apa-apa terus berdatangan. Mereka cuma mikir nih warteg enak, murah, dan rame. Mereka nggak tahu kalau setiap kali mereka duduk makan di sana, mereka sebenarnya ditemani oleh sosok-sosok yang nggak kelihatan. Dan semakin lama, aura angker itu makin kuat. Siapapun yang pernah datang pasti bawa pulang cerita aneh. Ada yang mimpi buruk, ada yang tiba-tiba sakit. Ada juga yang ngerasa terus diawasi meski udah jauh dari warteg. Sampai akhirnya, banyak orang sadar kalau warteg itu bukan sekadar tempat angker. Itu adalah tempat di mana perjanjian pesugihan berlangsung, tempat tambal-tambal berkumpul, dan tempat di mana rasa kenyang selalu dibayar dengan rasa takut. Dan sejak saat itu, warteg Pak Slamet nggak cuma terkenal di Cikarang tapi juga di luar kota. Bukan cuma karena makanannya, tapi karena angkernya. Waktu berjalan, dan cerita tentang keluarga Pak Slamet makin jadi buah bibir. Setelah istri dan anak konania satu persatu meninggal dengan cara aneh, akhirnya giliran Pak Slamet sendiri. Kabar kematiannya cepat menyebar. Katanya beliau meninggal karena serangan jantung di dapur wartegnya. Tapi orang-orang kampung yakin itu bukan kematian wajar. Malam itu, beberapa tetangga bilang mereka dengar suara gaduh dari arah warteg. Ada yang bilang suara piring jatuh berantakan, ada yang bilang dengar suara orang teriak minta tolong. Tapi anehnya, nggak ada yang berani mendekat. Pagi harinya baru ketahuan. Tubuh Pak Slamet tergeletak di lantai dapur. Matanya terbuka lebar. Mulutnya kaku seolah lagi mau ngomong. Dan tangannya masih nyekel sendok sayur yang gosong. Wajahnya penuh ketakutan. Kayak habis ngelihat sesuatu yang menyeramkan sebelum napas terakhir. Biasanya,
kalau pemilik warung meninggal, usaha itu bakal berhenti. Tapi nggak dengan warteg ini. Aneh bin nyata. Nggak lama setelah pemakaman, warteg tetap buka. Katanya, ada kerabat jauh yang ngelola sekarang. Orangnya nggak terlalu dikenal warga, tiba-tiba aja muncul dan langsung ambil alih. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, auranya sama persis. Berat, bikin orang segan. Bikin warteg itu seolah nggak pernah banner-banner kehilangan tuannya. Orang-orang kampung makin yakin kalau perjanjian pesugihan itu belum selesai. Meski tumbal, keluarga sudah habis. Arwah mereka seolah masih terikat di sana. Warteg itu kayak udah jadi rumah permanen bagi makhluk-makhluk gaib yang dulu jadi bagian dari perjanjian. Anehnya, meski cerita seremnya udah makin liar, warteg itu nggak pernah sepi. Justru banyak orang luar yang sengaja datang. Bukan buat makan doang, tapi juga buat uji nyali. Ada yang datang rame-rame, ada yang sendirian nekat, sekadar buat buktiin cerita yang selama ini mereka dengar. Beberapa dari mereka pulang dengan cerita yang bikin bulu kuduk merinding. Ada seorang sopir truk yang mampir pas malam Jumat. Dia pesan nasi padang sama tempe orek, duduk di pojok sambil makan pelan-pelan. Awalnya biasa aja, sampai tiba-tiba dia ngerasa ada yang duduk di sebelahnya. Dia melirik dan hampir jatuh dari kursi. Di sebelahnya duduk sosok pucat, rambut panjang berantakan, wajahnya penuh luka, matanya kosong. Sosok itu cuma senyum tipis sambil mandangin makanannya. Sopir itu buru-buru kabur, makanannya nggak disentuh lagi. Besoknya dia sakit panas tinggi. 3 hari 3 malam, katanya tiap merem selalu ngelihat sosok itu berdiri di pojok kamarnya. Ada juga cerita dari 2 mahasiswa yang nekat bikin konten malam-malam di sana. Mereka sengaja bawa kamera, mau bikin video uji nyali makan di warteg. Angkesik, awalnya mereka ketawa-ketawa, ngobrol santai sambil makan, tapi di tengah-tengah rekaman, salah satu dari mereka tiba-tiba diem, matanya kosong, lalu nyebut-nyebut nama Wawan. "Tolongin aku, jangan tinggalin aku di sini." Temennya panik, kamera jatuh ke lantai, rekaman goyang-goyang. Yang terekam terakhir bikin merinding semua orang yang nonton. Ada suara ketawa lirih, serak, jelas bukan suara mereka. Mahasiswa itu akhirnya ketempelan, dibawa ke orang pintar, dan baru sembuh setelah seminggu. Cerita kayak gini makin bikin warteg itu terkenal. Orang-orang luar penasaran, tapi warga lokal makin menjauh. Banyak tetangga yang udah nggak tahan sama gangguan yang sering terjadi. Ada yang tiap malam pintunya diketok, tapi pas dibuka kosong. Ada yang ngelihat bayangan jalan mondar-mandir di dapur rumahnya. Bahkan ada ibu-ibu yang pernah bilang, waktu dia masak, tiba-tiba ada suara bisikan di telinganya, "Kamu masak buat siapa?" "Udah, sini aku cicipin dulu." Gangguan itu nggak berhenti sampai situ. Pernah ada seorang bapak yang habis makan di warteg itu, pulang ke rumah, lalu tiba-tiba jatuh sakit. Badannya panas dingin, mulutnya komat-kamit nyebut nama-nama orang yang udah meninggal. Waktu dibawa ke Ustaz itu bilang kalau ada roh yang nempel dari warteg. Roh itu katanya kelaparan dan ikut pulang buat numpang makan di rumahnya. Baru setelah dibacain doa berhari-hari, bapak itu sembuh. Tapi dia bersumpah gak akan pernah lagi mendekat ke warteg itu. Makin lama, warteg itu banner-banner berubah jadi legenda hidup di Cikarang. Ada semacam aura yang bikin orang percaya kalau arwah keluarga Pak Slamet nggak tenang dan masih gentayangan di sana. Masyarakat percaya, selama warteg itu berdiri, perjanjian pesugihan nggak akan pernah selesai. Ada satu kejadian yang bikin orang-orang kampung makin yakin. Suatu malam, seorang pemuda yang nekat mampir sendirian cerita kalau dia ngelihat sesuatu yang nggak bakal dia lupain seumur hidup. Katanya, waktu lagi makan dia tiba-tiba ngelihat semua meja penuh. Tapi orang-orang yang duduk itu bukan pelanggan. Mereka pucat, pakaiannya compang-camping, ada yang wajahnya penuh darah, ada yang matanya bolong, ada yang lidahnya panjang menjulur keluar. Mereka semua makan lahap, tangannya belepotan nasi dan lauk. Tapi suara kunyahannya bikin perut miul. Pemuda itu nggak kuat langsung muntah di tempat, lalu kabur terbirit-birit. Cerita demi cerita bikin warteg itu jadi semacam tempat horor wajib buat orang-orang penasaran. Ada yang sengaja datang buat nyari pengalaman mistis Eda yang datang karena emang nggak percaya sama hal gaib. Tapi ujung-ujungnya hampir semua yang datang ngalamin kejadian aneh. Bahkan, konon beberapa orang yang lewat depan warteg pas malam hari bisa ngerasain hawa dingin nyusup ke tulang. Lampunya kadang berkedip sendiri, dan dari kaca terlihat bayangan orang-orang duduk makan padahal wartegnya udah tutup. Ada juga yang bilang pernah lihat sosok tinggi besar berdiri di belakang meja kasir. Matanya merah, badannya hitam pekat kayak arang. Masyarakat Cikarang sampai sekarang masih percaya perjanjian pesugihan Pak Slamet nggak berhenti walau dia udah meninggal. Tumbalnya memang sudah diambil. Tapi roh-roh yang pernah jadi bagian dari perjanjian itu masih terikat. Mereka nggak bisa pergi, terjebak di dalam warteg, jadi saksi bisu dari keserakahan manusia.
Dan anehnya, meski cerita menyeramkan terus menyebar, warteg itu tetap bertahan. Kerabat jauh yang ngelola si kenakan nggak peduli. Atau mungkin dia juga tahu cara melanjutkan perjanjian itu. Nggak ada yang bisa pastiin. Satu hal yang jelas, auranya tetap sama. Berat, dingin, bikin siapapun yang masuk langsung merinding. Sampai sekarang, nggak ada yang bisa memastikan kebenaran semua cerita itu. Ada yang percaya, ada yang menganggap cuma mitos. Tapi siapapun yang pernah masuk ke warteg itu, pasti pulang dengan rasa nggak enak. Kayak ada yang nempel, kayak ada sesuatu yang ikut. Dan begitulah, warteg Pak Slamet tetap berdiri sampai hari ini. Jadi misteri hidup di Cikarang. Sekaligus pengingat kalau keserakahan manusia bisa berujung pada perjanjian yang nggak pernah benar-benar selesai. Kalau suatu saat kalian lewat Cikarang, mungkin kalian pernah tanpa sadar mampir ke warteg itu. Mungkin kalian pernah duduk, makan dan merasa ada orang lain yang duduk di sebelah kalian. Dan siapa tahu, orang yang kalian lihat itu bukan manusia. Masyarakat bilang, hati-hati kalau makan di sana, karena kadang yang makan bareng kalian bukan cuma orang-orang biasa. Dan misteri itu sampai sekarang masih hidup. Itulah cerita horor tentang pesugihan warteg di Cikarang. Cerita ini jadi pengingat buat kita semua. Kalau keserakahan bisa bikin orang nekat ngelakuin apapun, bahkan mengorbankan keluarganya sendiri. Ingat, nggak ada yang instan di dunia ini tanpa ada harga yang harus dibayar. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu tentang kisah angker di balik warteg Cikarang. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.